Ada momen-momen aneh yang muncul tanpa diundang. Kamu sedang melakukan hal sederhana, menyapu lantai, menunggu air mendidih, atau sekadar duduk menatap layar ponsel, lalu tiba-tiba, namanya melintas begitu saja di pikiranmu. Bukan karena kamu mencarinya. Bukan karena ada sesuatu yang mengingatkan secara jelas. Hanya muncul. Dan yang membuatnya terasa lebih membingungkan adalah kenyataan bahwa kamu sudah mencoba melanjutkan hidup. Kamu sudah bilang pada dirimu sendiri bahwa semuanya sudah selesai. Bahkan mungkin kamu sudah bertemu orang baru, mencoba membuka ruang yang dulu pernah dia isi. Tapi tetap saja, ada bagian kecil dalam dirimu yang seolah belum pergi dari tempat itu. Mungkin ini bukan kebetulan. Banyak orang mengira bahwa melupakan seseorang hanyalah soal waktu. Seolah-olah hari demi hari akan secara otomatis menghapus semua kenangan, seperti ombak yang perlahan mengikis tulisan di pasir. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada orang-orang yang tetap tinggal dalam ingatan kita jauh lebih lama dari yang kita harapkan, bahkan ketika kita sudah tidak lagi berada dalam hidup mereka. Tidak banyak orang menyadari ini, tapi terkadang yang sulit dilupakan bukan orangnya, melainkan versi diri kita yang hadir saat bersama mereka. Coba pikirkan sebentar. Siapa dirimu saat itu? Mungkin kamu lebih berani, lebih terbuka, atau justru lebih rapuh tapi merasa diterima. Mungkin kamu merasa lebih hidup, atau lebih dipahami tanpa perlu banyak menjelaskan. Ketika seseorang datang pada waktu yang tepat, atau waktu yang terasa tepat, mereka tidak hanya masuk ke dalam hidup kita. Mereka juga membentuk cara kita melihat diri sendiri. Dan ketika mereka pergi, yang hilang bukan hanya mereka. Kalau kamu sering merasakan ini, ada kemungkinan bahwa yang kamu rindukan bukan hanya kehadiran seseorang, tetapi juga perasaan yang dulu mereka bawa bersamanya. Perasaan yang mungkin sekarang sulit kamu temukan lagi dengan cara yang sama. Itu sebabnya melupakan terasa begitu rumit. Karena kamu tidak sedang mencoba menghapus satu orang, tetapi juga seluruh emosi yang terikat padanya. Ada alasan kenapa ini terus terjadi. Otak kita tidak menyimpan kenangan seperti menyimpan file di komputer. Ia lebih seperti jaringan halus yang saling terhubung. Perasaan, suara, aroma, bahkan suasana tertentu bisa memicu ingatan yang sama. Itulah mengapa satu lagu lama bisa tiba-tiba membuat dadamu terasa berat, atau satu tempat sederhana bisa membawa kembali semua yang pernah kamu coba lupakan. Dan ketika ingatan itu muncul, seringkali yang datang bukan hanya cerita, tapi juga perasaan yang masih terasa nyata. Perasaan ini tidak muncul tanpa sebab. Bisa jadi ini cara perasaanmu berbicara, mencoba memberitahu bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai di dalam dirimu. Bukan berarti kamu harus kembali, bukan berarti kamu harus memperbaiki apa yang sudah berakhir, tetapi mungkin ada bagian dari dirimu yang masih perlu dipahami. Kadang kita berpikir bahwa penutupan datang dari percakapan terakhir, atau dari kata-kata yang sempat diucapkan. Tapi dalam banyak kasus, penutupan justru terjadi dalam diam, ketika kita akhirnya memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan pemahaman itu tidak selalu datang dengan cepat. Ada kemungkinan ini berkaitan dengan harapan yang belum sempat terwujud. Rencana-rencana kecil yang dulu terasa begitu dekat, tapi sekarang hanya menjadi bayangan samar. Hal-hal yang tidak pernah benar-benar terjadi, tapi sempat kamu bayangkan dengan begitu jelas. Yang menarik, seringkali justru hal-hal yang belum terjadi itulah yang paling sulit dilepaskan. Karena tidak ada kenyataan yang membantahnya. Tidak ada momen nyata yang bisa kamu jadikan alasan untuk berkata, "Oh, ternyata tidak seperti yang aku bayangkan." Yang ada hanya kemungkinan. Dan kemungkinan, seperti yang kamu tahu, bisa terasa sangat kuat.
Beberapa orang menganggap ini sebagai tanda bahwa ada hubungan yang belum selesai. Tapi bisa juga ini hanyalah bagian dari cara manusia meresapi pengalaman. Kita cenderung memberi makna pada hal-hal yang pernah menyentuh kita secara dalam, meskipun itu hanya berlangsung sebentar. Dan tidak semua yang bermakna harus bertahan selamanya. Ada saat di mana seseorang hadir bukan untuk tinggal, tetapi untuk membuka sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Cara kamu mencintai, cara kamu berharap, atau bahkan cara kamu merasakan kehilangan. Dan ketika semuanya berakhir, yang tersisa adalah perubahan itu. Kadang kita ingin menyalahkan waktu, atau keadaan, atau bahkan diri sendiri. Kita bertanya-tanya, apa yang salah? Atau, kenapa harus seperti ini? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu jarang benar-benar memberikan ketenangan. Karena mungkin, ini bukan tentang kesalahan. Mungkin ini tentang pertemuan yang memang tidak dimaksudkan untuk menjadi permanen. Kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, mungkin ada bagian kecil yang tahu bahwa semuanya memang tidak akan berjalan seperti yang kamu harapkan. Ada tanda-tanda yang dulu kamu abaikan. Ada perasaan yang kamu simpan sendiri. Tapi karena kamu ingin mempercayai sesuatu yang indah, kamu memilih untuk tetap bertahan. Dan itu tidak membuatmu lemah. Itu hanya membuatmu manusia. Kita semua pernah berada di titik itu, mempertahankan sesuatu bukan karena kita yakin, tapi karena kita berharap. Dan harapan, meskipun indah, bisa menjadi sangat berat ketika tidak menemukan tempatnya. Ada juga kemungkinan bahwa kamu belum sepenuhnya memaafkan. Bukan hanya mereka, tapi juga dirimu sendiri. Mungkin ada kata-kata yang ingin kamu ucapkan tapi tidak pernah sempat. Mungkin ada penyesalan kecil yang terus berputar di pikiranmu. Hal-hal seperti itu seringkali menjadi alasan kenapa seseorang tetap tinggal di ingatan kita. Bukan karena mereka masih di sana secara nyata, tetapi karena cerita di dalam diri kita belum selesai. Tidak banyak orang menyadari bahwa melupakan bukanlah tentang menghapus, melainkan tentang menerima. Menerima bahwa sesuatu pernah terjadi. Menerima bahwa itu memiliki arti. Dan juga menerima bahwa tidak semua yang berarti harus dimiliki selamanya. Proses itu tidak selalu nyaman. Ada hari di mana kamu merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba satu hal kecil membuat semuanya terasa kembali. Seperti luka yang hampir sembuh, tapi tersentuh sedikit saja sudah terasa lagi. Dan itu normal. Karena perasaan tidak bergerak lurus. Ia datang dan pergi dengan caranya sendiri. Kalau kamu sering bertanya kenapa kamu belum bisa melupakan dia, mungkin jawabannya memang tidak sesederhana itu. Bisa jadi ini tentang keterikatan emosional yang dalam. Bisa jadi ini tentang bagian dari dirimu yang masih mencari makna. Atau mungkin ini hanyalah bagian dari perjalananmu memahami apa arti kehilangan. Dan tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ruang untuk merasakan tanpa terburu-buru menyimpulkan. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan mengingatnya tanpa rasa sesak di dada. Tanpa pertanyaan yang menggantung. Hanya sebagai bagian dari cerita yang pernah membentukmu. Atau mungkin, kenangan itu akan tetap ada, tapi tidak lagi terasa berat. Seperti lagu lama yang dulu sering kamu dengar, masih memiliki makna, tapi tidak lagi membuatmu berhenti di tempat. Dan jika saat ini kamu masih berada di titik di mana semuanya terasa belum selesai, itu juga tidak apa-apa. Tidak semua proses harus cepat. Tidak semua luka harus segera sembuh. Yang penting adalah kamu tetap berjalan, meskipun perlahan. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa cepat kamu melupakan.
tapi tentang bagaimana kamu belajar hidup dengan apa yang pernah kamu rasakan, tanpa kehilangan dirimu sendiri di dalamnya.